Akhir pekan lalu BNN menangkap seorang kasat narkoba di Belawan, Sumatera Utara. AKP Ihwan Lubis diduga terlibat suap miliaran rupiah dari bandar narkoba jaringan Malaysia. Di tengah gencarnya perang terhadap narkoba, terdengar kabar tak sedap dari Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional BNN berhasil membongkar dan membekuk seorang oknum polisi yang diduga menerima suap dari bandar narkoba. Adalah AKP Ihwan Lubis, oknum polisi dengan jabatan Kasat Narkoba di Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan KP3 Belawan, Sumatera Utara yang ditangkap BNN. Badan Narkotika Nasional menangkap AKP Ihwan Lubis akhir pekan lalu. Kepala BNN, Komjen Budi Waseso mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari temuan transaksi mencurigakan. Ihwan ditangkap pada Kamis 21 April 2016, dijerat BNN dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Menurut BNN, AKP Ihwan Lubis ditangkap saat menerima suap 2,3 miliar dari bandar narkoba. Ihwan juga diketahui memiliki rekening pribadi dengan jumlah sangat fantastis, senilai 8 miliar rupiah. Atas kasus ini, BNN telah menetapkan Ihwan sebagai tersangka. Kepala BNN Budi Waseso menyatakan penangkapan Ihwan berawal dari kecurigaan penyidik BNN yang sedang mendalami kasus jaringan narkoba Malaysia, Aceh, dan Medan. Dalam kasus ini, BNN mengantongi bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Happy Five. Dengan tersangka, seorang kurir dan bandar yang merupakan narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara. Dalam proses pendalaman itu, petugas BNN mendapat informasi bahwa Ihwan mengadakan perjanjian dengan seorang bandar yang hendak menyerahkan uang. Akhirnya petugas BNN menangkap Ihwan dan seorang kurir saat hendak menyerahkan uang 2,3 miliar rupiah. Menurut Buas, dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa Ihwan meminta uang kepada bandar dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 8 miliar rupiah. Kita laporkan pada Pak Kapolri bahwa ini yang bersangkutan harusnya ditindak tegas. Ya. Dan ini kami punya keyakinan, nanti kan hasil pengembangan, bahwa ini bukan kali ini, karena ya selama yang bersangkutan bertugas di Belawan belum pernah mengungkap kasus narkotika. Ada kasus itu banyak sekali. Dan dia sudah pernah menangani tersangka yang kita tangkap ini. Sudah pernah menangani kasus ini, tapi tidak ditindaklanjuti. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Raden Budi Winarso membenarkan penangkapan AKP Ihwan oleh BNN terkait kasus narkoba. Sementara untuk kasus pencucian uang, Kapolda Sumatera Utara mengaku belum mendapatkan bukti kuat. Sementara itu masih ditangani oleh BNN. Money launderingnya belum tahu. Kalau memang nanti ada money launderingnya ya diproses. Terungkapnya kasus AKP Ihwan mendorong Mabes Polri membentuk tim khusus. Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Dwi Priyatno menjelaskan, tim dibentuk untuk mengetahui apakah ada jaringan di Polda Sumatera Utara yang terlibat kasus ini. Di luar pembentukan tim khusus, Mabes Polri menyerahkan pengembangan dan penyidikan AKP Ihwan Lubis sepenuhnya kepada BNN. Apalagi, pasca ditetapkan sebagai tersangka, AKP Ihwan sudah resmi dicopot dan posisinya sebagai kasat narkoba digantikan mantan Kasat Reskrim Polres Pakpak Barat AKP Dedi Kurniawan. Kasus Ihwan juga disikapi positif oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Belajar dari kasus itu, Polri akan memperketat pemilihan kasat narkoba. Badrodin menegaskan akan melakukan evaluasi, terutama mengenai proses seleksi dan pengangkatan kepala satuan narkoba di lingkungan Polri. Seleksi ketat tidak lagi hanya berdasarkan rekam jejak yang bersangkutan, tapi juga berdasarkan informasi sebanyak mungkin dari bagian intelijen bagi para kandidat yang akan menduduki jabatan itu. Ya, yang menunjuk kasat narkoba tingkat kasat ini kan Polda. Tentu Polda juga harus lebih selektif terhadap masalah itu. Nah, oleh karena itu
ini bisa deteksi tidak hanya dari track record yang bersangkutan, tetapi juga harus informasi-informasi intelijen yang harus dipakai juga. Mabes Polri mempunyai penjelasan terkait uang AKP Ihwan Lubis. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli, uang itu terkait Togi alias Tony, narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani hukuman 14 tahun penjara di Lapas Lubuk Pakam. Menurut Boy Rafli, Togi punya satu perkara lagi, sehingga dia berusaha agar kasusnya itu tak dilanjutkan. Togi pun menitipkan uang cash 2,3 miliar rupiah kepada AKP Ihwan Lubis. Sebab Togi percaya Ihwan punya akses untuk meredam kasus tersebut. Karena kan yang berkaitan di sini terkait yang sudah terpidana ya. Saudara Togiman itu yang telah sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara, tetapi ini sepertinya di awal pemeriksaan ada sesuatu yang hendak dilakukan oleh yang bersangkutan dengan uang itu, dan itulah yang perlu kita dalami lebih lanjut lagi. Ditangkapnya AKP Ihwan Lubis melanjutkan gebrakan BNN di bawah pimpinan Budi Waseso dalam pemberantasan narkoba. Pada 13 Maret silam, BNN juga menghentak publik saat berhasil menangkap tangan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi. Noviadi yang baru dilantik setelah memenangkan Pilkada serentak Desember 2015 sudah dipantau BNN selama 3 bulan. Menurut BNN, Noviadi bahkan dalam kondisi terpengaruh sabu saat menjalani upacara pelantikan sebagai Bupati Ogan Ilir. Atas perbuatannya, Bupati termuda di Indonesia ini terancam hukuman pidana penjara minimal 4 tahun. Kasus Ihwan Lubis dan Noviadi membuktikan Indonesia benar-benar dalam kondisi darurat narkoba. Peredaran dan penggunaan narkoba ternyata sudah menyasar segala lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintahan dan penegak hukum. Sebelumnya Polda Lampung dengan BNN menangkap seorang perwira berpangkat komisaris polisi berinisial SR. SR diduga sebagai bandar ekstasi yang ditangkap bersama barang bukti 6.904 butir pil ekstasi di sebuah hotel di Jakarta. Di Banten, Polair Polda Banten juga menangkap SH, mantan anggota polisi Lampung Selatan bersama rekannya RS. Mereka dibekuk saat membawa ganja 3 kg di kapal Munik 1 di Pelabuhan Merak. Aparat penegak hukum pengguna narkotika juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, anggota penegak hukum yang tertangkap tangan itu merupakan perwira menengah TNI, Kodam 7 Wirabuana. Kedua oknum perwira menengah TNI AD tersebut, yakni Komandan Kodim 1408 BS Makassar, Kolonel Infanteri Jeffrey Octavian Roti, dan Kapus Kodal Ops Kodam 7 Wirabuana, Letkol Budi Santoso. Mereka dibekuk satuan gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasdam Wirabuana, Brigjen Supartodi, saat pesta sabu di lantai 12 Hotel de Maleo, Makassar. Buktinya ada beberapa, ya misalnya beberapa obat, kemudian obat cairan narkoba, kemudian ada beberapa minuman, ya bon. Ada alat. Oh, bong nggak ada. Jadi alat menghisap sabu bong itu tidak ada. Jenis narkobanya apa? Ya kita nggak tahu apakah ekstasi apa pil. Yang jelas ada cairan itu, ya blue sapphire. Ya namanya blue sapphire itu. Jadi sedang kita teliti. Ya. Dan peristiwa terbaru, aparat terlibat narkoba terjadi di Majalengka, Jawa Barat. 2 polisi dan 7 warga sipil dibekuk karena terlibat peredaran narkoba. 9 pelaku ini ditangkap saat razia narkoba digelar Polres Majalengka. 2 polisi yang tertangkap berpangkat Aibtu dan Brigadir. Kegiatan pelaksanaan operasi bersinar lodaya 2016 yang dijadwalkan selama 30 hari berturut-turut, kita mendapatkan hasil sebanyak 7 TO. Yang mana TO untuk Polres Majalengka hanya 2, namun kita bisa mengungkap 7 TO. Dari 7 TO tersebut, ada di antaranya 2 oknum anggota kita yang terbukti sebagai pengguna narkoba. Banyaknya aparat kepolisian yang terlibat kasus narkoba, menurut mantan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, harus dituntaskan. Menurut Meliala,
seorang polisi narkoba seharusnya bekerja dengan sistem buddy atau berpasangan. Langkah ini dapat meminimalisir dampak buruk dari peredaran narkoba. Selain itu, atasan juga perlu melakukan pengawasan dan tidak boleh terlalu percaya kepada anak buahnya. Tandem, bekerja berdua. Oke. Jadi ada badinya. Nanti kalau dua-duanya ikut? Ya oke lah, tapi minimal kalau berdua itu kan selalu ada unsur kontrol kan gitu. Oke. Yang kedua, kita juga bicara mengenai pengawasan yang bersifat elektronik. Jadi dengan kata lain, si atasan juga mengadakan surveillance atas anak buahnya. Ya harus dikatakan bahwa nggak boleh percaya pada anak buah penuh lah begitu. Oke. Yang ketiga, dan ini sudah diterobos oleh FBI misalnya, maka setiap kali ada upaya penggerbekan yang kemudian lo menghasilkan sitaan yang besar, maka kemudian ada sekian persen yang kemudian dialokasikan untuk satuannya. Memang bukan untuk orang yang bersangkutan, tapi untuk satuannya, sehingga kemudian satuan ini punya uang untuk undercover buying misalnya, yang mana lalu kemudian menjadikan dia bisa merangsek masuk lebih dalam lagi kepada jaringan pengedar. Juru bicara BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi menjelaskan, agar kasus yang melibatkan oknum polisi di kasus narkoba tidak terjadi lagi, maka koordinasi dan sinergitas mutlak diperlukan. Selanjutnya, aparat penegak hukum harus mengedepankan arahan Presiden terkait kondisi Indonesia yang saat ini darurat narkoba dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai kegiatan utama. Narkoba yang merupakan extraordinary crime jelas dibutuhkan penuntasan dengan cara-cara khusus pula. Salah satunya adalah sinergi, menyatukan kekuatan di antara para penegak hukum. Kemudian yang lain barangkali pencegahan yang primer, kemudian yang subsidiar maupun tersier. Sekunder dan tersier itu menjadi sasaran kita semua. Kemudian kalau misalnya diharapkan yang lain adalah diharapkan para penegak hukum mendengarkan perintah atau direktif dari Presiden soal darurat narkoba, soal sinergi, soal pemberantasan yang lebih masif. Karena ini kejahatan adalah kejahatan yang extraordinary crime, maka cara mengatasinya juga harus extraordinary, tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak boleh biasa-biasa saja. Dan rupa, maka perbuatan harus nyata kepada negara dan kepada rakyat.